Dapat garapan motor Honda BTSP dengan kendala sering kehabisan oli, kata ownernya. Dan setelah saya bongkar untuk koper bodinya, kemudian saya cek di bagian area mesin, tidak ada kebocoran oli yang terlalu parah atau tidak sampai netes ya untuk olinya. Tapi kenapa kok olinya cepat habis? Saya tanya ownernya itu, tidak ngebul kah untuk motornya? Tidak, katanya. Dan setelah saya tes tadi memang tidak ada asap yang keluar lewat knalpot seperti ini ya. Oke, lanjut, ini mau saya cek di bagian mesinnya ya. Saya membongkar di bagian mesinnya ini, kemudian saya cek di bagian piston maupun di bagian bloknya ya. Dan sekalian nanti kita cek di bagian seal clamp-nya. Lanjut rekan-rekan, saya bongkar dulu ya di bagian throttle bodinya seperti ini. Saya lepaskan menggunakan kunci T10 ya. Nah, kemudian di bagian baut tahanan tali gasnya ini kita lepaskan, kemudian filter yang menuju throttle body ini kita lepaskan nih, kemudian songket-songketnya juga kita lepaskan semua ya. Nah, seperti ini. Lanjut, ini mau saya lepaskan di bagian koper engine-nya ya, seperti ini, karena kita tidak mau turunkan untuk mesinnya, kita bongkar di atas saja ya. Nah, seperti ini, biar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang ya. Kita lepaskan saja seperti ini untuk koper engine-nya, yang bawah maupun yang atas. Lanjut, kita bongkar di bagian knalpotnya, kita lepaskan menggunakan kunci 10T ya untuk baut knalpot yang depan. Kemudian yang belakang kita lepaskan menggunakan kunci shock 14. Setelah itu lanjut, ini kita bongkar saja ya langsung untuk mesinnya. Setelah koper body yang bawah, koper engine yang bawah kita lepaskan ya. Nah, kemudian penutup kopnya ini kita lepaskan menggunakan kunci 10T seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita lepaskan untuk baut timing ya. Nah, kita todong dari sebelah sini ya, kita lepaskan untuk baut timingnya. Baut timingnya ini 2 biji ya rekan-rekan ya. Nah, mau dikasih ke posisi top kompresi dulu boleh, atau mau langsung saja dibongkar juga boleh ya, kecuali pas proses pemasangan. Kalau pas proses pemasangan harus kita cari topnya ya, seperti ini. Nah, ini biarpun udah posisi top, langsung saja kita bongkar, ndak masalah ya, karena kita mau bongkar, kecuali kita mau pasang ya. Oke, setelah itu lanjut kita lepaskan untuk baut tonjokan rantai ketengnya seperti ini. Bautnya 2 biji menggunakan kunci 10T. Nah, kita lepaskan seperti ini. Setelah kelepas, kemudian tinggal kita lepaskan ya gigi timingnya. Nah, sudah kelepas. Lanjut kita lepaskan untuk baut mesin yang 4 biji menggunakan kunci shock 14. Menggunakan kunci shock 12 ya, seperti ini. Nah, kita lepaskan saja bautnya keempat-empatnya ya. Nah, kemudian di situ ada ring satu-satu ya untuk ringnya. Nah, kemudian kita simpan dulu nih untuk bautnya, jangan sampai ada yang hilang, mau nanti repot nyarinya ya. Lanjut kita lepaskan untuk baut mesin yang sebelah kiri menggunakan kunci 10T ya. Bautnya 2 biji, yang atas maupun yang bawah seperti ini.
Setelah bautnya kelepas, tinggal kita tarik saja nih untuk silinder kopnya ya, seperti ini. Nah setelah itu kalau kandas di bagian bodinya, kita lepaskan di bagian koilnya ya, karena hendak kita turunkan untuk mesinnya. Jadi kita lepaskan dulu untuk koilnya seperti ini, karena kandas ya posisinya ini untuk silinder kopnya. Nah bautnya 2 biji ya, kita lepaskan menggunakan kunci 10. Nah kemudian tinggal kita tarik saja nih untuk silinder kopnya ya, keluar seperti ini. Nah kalau masih kesusahan rekan-rekan, bisa rekan-rekan buka di bagian baut shock belakangnya ya, biar lebih mudah. Nah setelah itu kita posisikan ke top dulu ini untuk noken asnya ya. Nah biar ndak ada debu-debu yang masuk atau yang ketahan di bagian klepnya. Lanjut kita lepaskan di bagian tensioner yang bawah, kemudian packing kopnya, packing sengnya ini kita lepaskan. Setelah itu tinggal kita lepaskan saja ya untuk boring atau bloknya. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian piston maupun di bagian boringnya. Oke, setelah kelepas, kemudian kita cek nih di bagian bloknya. Nah di bagian bloknya atau boringnya ini sudah baret ya, makanya olinya motor masnya ini cepat habis. Nah di sini sudah baret parah nih, tapi kenapa kok tidak ngebul? Nah intinya motornya ini ngebul ya rekan-rekan ya, tapi tipis, hampir ndak kelihatan ataupun ndak terlalu parah ngebulnya di bagian knalpotnya, tapi tetap saja untuk olinya masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar di bagian ruang bakar, sehingga menyebabkan olinya cepat habis. Nah seperti ini. Nah, kemudian kita lepaskan dulu nih untuk kancingan pistonnya yang sebelah kiri. Nah setelah itu tinggal kita pukul keluar nih untuk pen pistonnya ya. Nah kemudian untuk pistonnya ini juga sudah baret parah ya. Nah di bagian sininya sudah baret, jadi mau ndak mau cuman ada 2 solusi nih, ganti blok plus piston sama dibubut ulang atau di quarter ulang ya di bagian bloknya. Karena kalau BTSP ini masih bisa di quarter ulang, kalau ini masih standar bisa dinaikin ke oversize 25. Kalau ini oversize-nya sudah 25 untuk piston awalnya ini bisa naik ke oversize 50 ya. Nah tapi kelihatannya ini untuk boringnya ini masih standar ya. Kita tunggu saja nanti ya ownernya, kita konfirmasi ke ownernya mau diganti blok plus piston atau mau di quarter ulang. Nah, sambil menunggu ownernya datang, kita bereskan dulu nih di bagian silinder kopnya ya. Nah kita lepaskan dulu untuk pelatuk klep atau sepatu klepnya ini seperti ini. Nah kita tarik keluar nih untuk pen pelatuk klepnya seperti ini. Kita lepaskan, kita cek di bagian bearing bambu pelatuk klepnya ini masih aman. Lanjut yang sebelah in ya, tadi yang X, ini yang in, kita lepaskan dulu. Oke, kita tarik saja keluar untuk pen pelatuk klepnya, kemudian kita amankan dulu nih. Lanjut kita lepaskan dulu untuk baut tahanan rocker arm atau noken as seperti ini menggunakan kunci T10 ya. Kita lepaskan untuk bautnya, kemudian kita lepaskan di bagian noken asnya. Lanjut kita lepaskan dulu nih untuk kancingan klepnya ya, seperti ini. Oke, ini kita lepaskan untuk kancingan klepnya ini menggunakan kunci busi ya, karena kita tidak punya tracker khusus nih untuk melepaskan kancingan klep seperti ini. Kita tutup kain untuk lubang busi, kunci businya supaya kancingan klepnya tidak keluar. Tinggal dipukul saja seperti ini, sudah kelepas nih
untuk kancingan klep yang in ya. Nah, kemudian kita lepaskan. Lanjut kita lepaskan bagian yang X ya. Nah, di sini juga sudah ada bekas-bekas kerak-kerak oli yang ikut kebakar tadi ya. Makanya oli motor emasnya ini cepat habis. Nah, jadi nanti kita ganti saja ya untuk seal klepnya biar tidak bongkar dua kali. Nah, seperti ini tinggal kita pukul saja ya. Dan untuk kancingan klep yang X sudah bisa kita lepaskan seperti ini. Kemudian kita amankan ya, karena barang kecil itu susah nyarinya ya. Oke, tinggal kita ngopi dulu rekan-rekan kalau sudah begini ya. Nah, kita aduk kopi dulu seperti ini. Lagi santai. Ya ilah. Wih, lagi santai ya. Ini lagi ngerokok kawan. Oke kawan. Iya lagi ngerokok deh kawan. Ya. Anak ke Aron. Setelah seruput kopi sama rokok satu batang, kita lanjut bersihkan di bagian silinder kopnya ya, seperti ini menggunakan karbu cleaner biar lebih maksimal. Mau pakai bahan bakar juga boleh ya rekan-rekan ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita konfirmasi ke ownernya. Ternyata ownernya setuju melakukan pergantian blok sama piston yang baru. Ownernya tidak mau dibubut ulang atau di quarter ulang ya. Jadi ini kita unboxing dulu untuk boring atau bloknya seperti ini ya. Kalau yang original itu pisah ya, blok sama pistonnya. Nah, seperti ini kita buka dulu seperti apa untuk bloknya. Nah, kalau BTSP dengan kode 425 ya rekan-rekan ya. Nah, kalau bit starter kasar itu kode bloknya yaitu KZL ya, seperti ini. Nah, kalau yang original itu packing atau bungkusnya berlipat-lipat nih rekan-rekan, seperti ini. Nah, di sini kita lihat kode 4-nya K44 ya. Karena motornya BTSP. Nah, bawaan blok yang lama juga sama ya, K44. Oke, tinggal kita pasang saja ya untuk bloknya. Kemudian kita rakit semua nih untuk komponen-komponen mesin motor emasnya ini. Nah, di bagian sini kita lepaskan dulu untuk seal klepnya, kita ganti ya. Nah, kita congkel keluar seperti ini. Nah, setelah itu yang bagian in juga kita lepaskan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang seal klep yang baru. Setelah seal klep kita pasang yang baru, kemudian klep kita pasang, lanjut kita pasang di bagian kancingan klep. Nah, untuk masang kancingan klep ini kalau anda punya tracker khusus, bisa rekan-rekan gunakan kunci T12, kemudian dilapisin kain, bagian bawahnya kita ganjal seperti ini, tinggal kita tekan saja, masuk. Nah, kancingan klep X nya sudah kepasang nih rekan-rekan. Lanjut tinggal kita pasang yang bagian in ya. Nah, yang bagian ini nih mau dilapisin menggunakan plastik juga bisa, mau dilapisin menggunakan kain lap seperti awal tadi juga bisa ya rekan-rekan ya, tergantung selera masing-masing. Nah, ini coba saya gunakan bekas bungkus seal klep tadi ya, apakah bisa ya. Nah, seperti ini tinggal ditutup saja seperti ini posisinya ya, kemudian ditekan menggunakan kunci T12. Nah, kalau menggunakan kresek seperti ini agak susah rekan-rekan ya. Nah, kalau kain cuman satu kali saja langsung masuk ya. Nah, ini 3 kali kita tekan baru masuk untuk kancingan klepnya.
Nah, seperti itu rekan-rekan ya, tergantung selera masing-masing. Lanjut kita pasang di bagian rocker arm atau noken asnya ya. Nah, seperti ini. Kita tuh pukul masuk ya sampai betul-betul masuk. Kemudian kita pasang untuk pelatuk klep atau sepatu klepnya ya. Nah, sebelum kita pasang untuk pelatuk klep atau sepatu klepnya, langkah baiknya kita pasang dulu nih untuk tahanan noken asnya ya, biar tidak kelupaan. Nah, kita pasang untuk bautnya seperti ini. Kemudian kita kencangkan lagi nih menggunakan kunci 10T. Nah, di bagian pelatuk klep ini ada yang tanda I, nah, dan ada yang tanda E seperti ini. Yang ada tanda E kita pasang di klep X ya, atau klep buang. Nah, yang tanda I itu kita simpan atau kita pasang di bagian klep in atau klep hisap ya, klep masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan nih untuk lubang pen pelatuk klepnya ya, nah, supaya lurus. Nah, di situ ada baut tahanan pen pelatuk klep ya, seperti ini. Dan untuk bautnya ini biasanya sama panjang dengan baut gigi teming ya. Nah, biar ketukar juga tidak masalah ya untuk bautnya rekan-rekan, seperti ini. Nah, untuk baut gigi teming, baut tahanan pen pelatuk klepnya ini sama rekan-rekan, panjangnya sama, deratnya juga sama. Nah, mau dipasang di baut gigi teming boleh, yang baut gigi teming mau dipasang di bagian pen pelatuk klep boleh ya rekan-rekan ya, karena deratnya sama dan panjangnya juga sama. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu untuk baut tahanan pen pelatuk klepnya supaya tidak keluar untuk pen pelatuk klepnya ya. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci T8. Lanjut, setelah di bagian komponen-komponen silinder kopnya sudah beres, kita pasang dulu nih di bagian atau kita rakit di bagian piston ya. Nah, kita pasang dulu untuk kancingannya piston 1 ya. Mau yang sebelah kiri dulu boleh, mau yang sebelah kanan duluan boleh ya. Nah, ya, intinya harus dipasang sebelah dulu rekan-rekan. Nanti sebelahnya kita pasang di bagian mesinnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pasang yang sebelah kiri. Kemudian lanjut, tinggal kita pasang untuk ring cacing ya, ring piston. Nah, kita paskan atau cowakannya atau sambungannya itu kita taruh di tengah-tengah ya, persis di tengah-tengah. Kemudian tinggal kita pasang saja untuk ring olinya seperti ini. Nah, untuk cowakannya itu jangan sampai sejajar ya, harus menyilang rekan-rekan. Seperti ini. Nah, takutnya nanti kalau sejajar bisa ngebul ya. Nah, seperti ini untuk cowakannya. Cowakan oli atau ring oli kita taruh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ring cacingnya kita taruh persis di tengah-tengah ya untuk posisi sambungannya. Kemudian langsung kita pasang untuk ring kompresi ya, seperti ini. Nah, di sini biasanya ada yang putih dan ada yang hitam. Kalau udah tidak ada warnanya, bisa rekan-rekan cek melalui ketajaman ring kompresi ya. Biasanya yang tajam posisinya di bagian tengah dan yang tumpul diposisikan di bagian paling depan ya, seperti ini. Nah, kalau baru itu biasanya ada tanda T2 dan T1. T2 posisinya di tengah, kemudian T1 kita simpan di posisi paling depan. Nah, seperti ini. Kalau sudah tanda in, kita taruh di posisi atas ya untuk pistonnya atau di klep in. Kemudian tinggal kita pasang saja nih
untuk pen piston ya, seperti ini. Nah, setelah masuk untuk pen pistonnya, kemudian kita pasang untuk kancingannya lagi yang sebelah. Tadi kan sudah kita pasang nih yang sebelah, tinggal sebelah lagi kita pasang. Biar tidak masuk, alangkah baiknya kita tutup dulu nih untuk lubang mesinnya seperti ini. Takutnya nanti kalau loncat untuk kancingan pistonnya bisa fatal ya kalau sampai masuk ke ruang mesin. Nah, seperti ini kita pasang untuk kancingannya. Kemudian tinggal kita congkel saja untuk kancingannya menggunakan obeng min yang kecil. Setelah pen kancingan piston terpasang, kemudian kita lumasin dulu nih menggunakan oli yang baru ya di bagian pistonnya. Kemudian kita pasang packing bloknya ya, atau packing kertasnya seperti ini. Kemudian jangan lupa pin dowelnya yang 2 biji jangan sampai kelupaan dan dipasang rekan-rekan, seperti ini, yang atas maupun yang bawah. Posisi pin dowelnya itu di bagian sebelah kiri ya, as yang sebelah kiri. Nah, kemudian tinggal kita pasang saja untuk pistonnya seperti ini. Nah, kemudian untuk keringnya sambil kita tekan ya, sambil kita dorong untuk boring atau bloknya masuk seperti ini rekan-rekan. Nah, kemudian kita goyang kiri kanan. Nah, setelah itu kemudian kita paskan di bagian mesinnya. Kemudian lanjut kita tarik dulu untuk rantai ketengnya, dan dipastikan untuk rantai ketengnya jangan sampai kelepas di bagian gigi sentriknya rekan-rekan ya. Nanti kalau kelepas bisa fatal. Oke, seperti ini ya. Lanjut kita pasang di bagian tensioner ya, tensioner yang bawah. Kemudian kita pasang packing seng atau packing kopnya ya. Nah, kalau di bagian blok biasanya pakai packing kertas, berbeda dengan Yamaha. Kalau Yamaha sekarang itu biasanya yang blok maupun kopnya itu menggunakan packing seng ya. Kalau BTSP menggunakan packing kertas. Dan untuk Vario 125 juga sama rekan-rekan, yang menggunakan packing seng di bagian blok maupun di bagian silinder ya, menggunakan packing seng sama dengan Yamaha Mio M3 ya. Oke, ini lanjut kita pasang dulu ya untuk kopnya. Setelah kepasang untuk packing sengnya, kemudian jangan lupa pin dowelnya 2 biji ya, harus kepasang. Nah, seperti ini kita paskan ya. Lanjut kita pasang di bagian baut mesin yang sebelah kiri ya. Bautnya 2 biji menggunakan kunci 10T nih. Kita kencangkan untuk bautnya. Yang bawah maupun yang atas ya rekan-rekan ya, seperti ini. Setelah itu kita pasang untuk baut mesin yang 4 biji ya. Nah, ini kita pasang ring, kemudian baru kita pasang mur. Ringnya satu-satu, murnya juga satu-satu, jangan sampai double ya untuk ringnya rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencangkan saja menggunakan kunci shock 12. Nah, setelah kencang untuk baut mesinnya, kemudian kita cek di bagian magnet dulu rekan-rekan. Kita puaskan dengan coak berada di crankcase-nya ya. Kita cari topnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, di magnetnya ini ada tanda T rekan-rekan, seperti ini. Kemudian ada garis. Coba kita fokuskan dulu kameranya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tanda T ya. Nah, kemudian paskan, kita kasih lurus dengan titik yang berada atau tonjolan yang berada di bagian crankcase-nya. Nih. Nah, kalau pas posisi ini piston berada di bagian titik mati atas atau TMA ya. Nah, begini posisi top magnet motor BTSP. Lanjut tinggal kita pasang untuk gigi timing. Nah, di bagian gigi timingnya ini ada titik ya. Nah, titik ini harus lurus ke depan. Kemudian garis yang berada di bagian gigi timingnya ini sejajar atau lurus dengan dinding silinder kopnya seperti ini. Nah, setelah lurus, kalau kurang ke bawah tinggal kita
tarik untuk kamrat yang bagian atas. Kalau kurang ke atas, kita tarik kamrat yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita paskan di bagian asnya atau rocker armnya. Nah, garis yang berada di gigi timing ini sejajar dengan dinding silinder kopnya. Kemudian titiknya lurus ke depan ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang untuk gigi timingnya ya, atau sorry, untuk baut timingnya ya. Nah, di sini ada titiknya lurus ke depan ya, atau sejajar dengan baut tahanan noken asnya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang untuk baut gigi timingnya ya, menggunakan baut 8 tadi, yang atas maupun yang bawah. Lanjutlah baut timingnya kepasang. Ini mau saya pasang dulu untuk setelan rantai ketengnya ya, atau tonjolan kamratnya seperti ini. Nah, kita masukkan dulu untuk tonjolan stud kamratnya, kita putar ke, kemudian baru kita pasang untuk baut stud kamratnya ya. Bautnya 2 biji menggunakan kunci 10T ya, kita kencangkan seperti ini. Nah, setelah kencang baru kita putar ke kiri ya. Nah, kita kencangkan ke kiri untuk stud kamratnya. Nah, setelah itu kita pasang untuk tutupnya. Nah, seperti ini. Lanjut, tinggal kita kencangkan untuk baut timingnya ya, karena tadi kan belum kita kencangkan nih untuk baut gigi timingnya. Pasang dulu untuk tonjolan rantai ketengnya, baru kita kencangkan untuk baut timingnya. Seperti ini, kita putar-putar saja ya. Kita todong seperti ini karena turunkan untuk mesinnya ya, jadi kita harus putar-putar dulu untuk gigi timingnya supaya atau lurus. Kita kencangkan atau kita cari posisi pas untuk kita kencangkan untuk baut gigi timingnya seperti ini. Setelah itu kita engkol-engkol ya. Nah, kalau sudah aman, tidak ada ikut untuk di bagian mesinnya, tinggal kita pasang saja untuk cover engine yang bawah maupun yang atas, dan kita isi oli nantinya rekan-rekan. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk cover engine bagian bawah. Oke, lanjut rekan-rekan, ini kita mau masukkan oli dulu ya, karena untuk throttle body, bobin, kemudian cover engine, knalpot sudah kita pasang semua rekan-rekan.
Nah, ini tinggal kita masukkan oli, kemudian kita tes hidup dulu untuk motornya ya. Nah, kita cek dulu apakah olinya naik ke silinder kop tidak ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu oli, kemudian kita tes hidup dulu untuk motornya seperti apa. Mudah-mudahan motornya awet dan tidak ngebul, kemudian suaranya halus ya. Nah, kita kencangkan dulu untuk baut tutup oli yang atas. Kemudian kita tes hidupnya dulu rekan-rekan seperti apa ya. Oke rekan-rekan, untuk olinya alhamdulillah sudah naik ke silinder kop dan mesinnya juga sudah hidup halus ya. Ini tinggal kita pas saja untuk penutup kopnya ya, seperti ini. Nah, karena ini kan kita belum pasang nih untuk penutup kopnya, karena mau cek dulu untuk olinya apakah naik atau tidak. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk penutup kopnya. Kemudian untuk tornya sudah saya nyatakan sudah selesai ya. Ini tinggal kita pasang saja untuk cover body, kemudian kita inrayon selama 10 sampai 20 menit ya. Kalau tidak ada trouble berarti motornya aman dan sudah bisa diambil sama ownernya. Oke rekan-rekan, mungkin saya akhiri saja ya video ini. Semoga bermanfaat rekan-rekan, dan terima kasih yang sudah dan yang sudah subscribe ke channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya rekan-rekan. Dan gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Dari kami mekanik pemula Auparian. Pertama kali belajar mesin mesin kursi belajar mesin dari kuliah lain ini ada harus buka mesin itu untuk keluar dari apa nggak di dalam itu boleh kan itu malah ini kursi biasa suruh banget nah pas kemudian sering lah good. Saya tidak pernah membuka sebuah motor buat project ini. Jadi tolong, kaki saya sakit. Lancang 3 hari ya. Ini saluran pernapasan. Berarti setiap mesin itu harus berudara ya. Dia belum tahu. Darurat. Lagi minyak.